bersyukur secara khusus bersama Ibu Anastasia Anis Setianingrum atas rahmat kesembuhan dan kesehatan. Kita juga mohon rahmat kelancaran dalam pekerjaan untuk Stefanus Yudhistira Yuga Permana, Gabriel Dewata Marisan Pravasta, dan Angela Rosita Ayuningtyas Intan Susanto. Maka marilah sekarang kita siapkan hati, kita memohon belas kasih Tuhan agar perayaan syukur ini menjadi peristiwa berkat untuk kita semua. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menyatakan Kristus kepada seluruh dunia sebagai penyelamat umat manusia. Semoga kami dengan gembira menyongsong kelahirannya bersama keluarga Bapak Yohanes Avila Soekardi yang bersyukur atas rahmat kelancaran dan keberhasilan operasi serta rahmat kesembuhan untuk Ibu Anastasia Anis Setianingrum. Berikanlah berkat-Mu dalam kelancaran bekerja untuk Stefanus Yudhistira Yuga Permana, Gabriel Dewata Marisan Pravasta, dan Angela Rosita Ayuningtyas Intan Susanto. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengadakannya. Terdengarlah suatu suara, berserulah, jawabku, apa yang harus kuserukan?
suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia akan datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang memperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari, keselamatan yang datang daripadanya. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata pada murid-muridnya, bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar lagi kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Saudari-saudari yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Sehat nih? Bahagia? Sore hari ini kita berbahagia bersama Mbak Anis yang mensyukuri atas rahmat kesembuhannya. Saya itu sangat jarang mendengarkan suaranya Mbak Anis. Maka sekarang kesempatannya Mbak Anis memberi kesaksian atas seluruh peristiwa hidupnya. Mau silakan, kuat berdiri ya? Kuat berdiri ya? Nah, itu pakai mimbarnya.
henti, doakan saya. Terima kasih keluarga besar SSD yang tidak henti-henti juga mendorong saya, mendoakan saya selama saya di rumah sakit. Terima kasih kelompok KUR Aloysius Karangduren, kelompok KUR wilayah Pokok. Terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Selamat sore, berkah dalam. Cukup Romo. Belum jawab pertanyaannya. Saya sudah berduduk Romo ini. Ya, sampai duduk sekarang. Romo bertanya saja, saya yang jawab. Pertanyaannya belum dijawab apa. Tapi baru ucapan terima kasih. Ini sebenarnya saya itu sudah meminta berkali-kali untuk segera berubah. Kemudian akhirnya berubah. Nah, tolong diceritakan bagaimana akhirnya memutuskan untuk berubah, dan itu supaya bisa menjadi kesaksian bahwa untuk memutuskan berubah, melakukan tindakan operasi itu bagi penjenengan pasti tidak mudah. Karena saya itu sebenarnya heran, bentino nang gereja, bentino nampa salira dalem, tetapi wedi. Nah, bagaimana munculnya keberanian dan kemudian akhirnya ternyata Gusti memberi jalan yang sangat sederhana dengan operasi turmari hasilnya luar biasa. Nah, itu tolong dijawab. Iya, ya karena Romo sulit setiap habis misa pagi selalu ngoyak-ngoyak saya itu juga. Itu saya juga tiap malam mikir, tapi kebenaran itu selalu saya pikir terus, saya takut Romo. Terus akhirnya ya berkorisik juga kali Romo, saya kalau ditanya-tanya terus. Pas anak saya itu selesai cuti mau balik layar sudah sampai Jakarta, tapi tiba-tiba dia telepon adik saya, Bu Kali Nata Kauman, telepon katanya sambil nangis, Mbak, aku nggak mau balik layar kalau ibu nggak dioperasi gitu ya. Terus saya paginya disidang sama keluarga. Saya didudukkan Romo di ruang tengah. Terus saya ditarik, piye kowe selama pilihannya pokoknya gitu. Terus saya nggak jawab, Romo, saya cuma diem. Terus adik saya, bukan ini cerewet sekali Romo. Terus pokoknya daftar ke yang cakra hari Rabu kudu mangkat gitu. Terus ditambah anak saya langsung pulang ke sini lagi. Ya saya nggak ada pilihan lain Romo. Saya juga nggak mau egois mikir saya sendiri tanpa mikir anak saya, masa depan anak saya. Akhirnya saya beranikan, ya wis ayo mangkat gitu, tapi ya sambil berdek Romo. Oh, namanya takut, terus takut itu kan rano kakak adine itu ada yang jawab, kan mau ibu nih gitu. Ya saya akhirnya ya wis mangkat. Teman-teman SSC semua bercandra bubur, oh iya Bu Bidan, Bu Riflayani itu tiap ketemu saya, ayo tak kancani tekan ruang operasi gitu, tapi yo bertahun-tahun saya nggak berani ngomong. Akhirnya ya itu di titik anak saya nggak mau balik layar, saya sudah nyerah pasrah, ya sudah. Akhirnya saya pandi itu ngomong. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Ternyata saya uyak-uyak tidak berhasil ya bisa menaklukkan anak lanang. Ini sudah yang mana? Sudah mundur ke karena apa yang diminta sudah terjadi dan hasilnya luar biasa. Bagi saya apa yang dikisahkan tadi, memang semua orang itu punya rasa takut.
terhadap apapun, bahkan mungkin takutnya itu terhadap hal yang sangat sederhana. Tetapi bagaimanapun juga, kalau kita belajar dari Injil hari ini, kita bisa belajar betapa manusia itu hidup dalam pilihan. Kalau ada seorang gembala meninggalkan 99 ekor dombanya di padang gurun hanya untuk mencari 1 ekor, itu butuh keberanian yang luar biasa. Dia meninggalkan rasa takut atas 99 ekor yang masih ada di padang penggembala. Ini pasti butuh keberanian dan kenekatan yang sangat luar biasa. Bahwa penggembala itu berani mempertaruhkan yang 99 yang tinggal di padang penggembala. Dia tidak takut bahwa yang 99 itu diambil orang atau kemudian juga ikut tersesat. Ini pelajaran bahwa memang sebagian hidup kita itu hanya bisa kemudian bertanya kerso dalem menapa. Dan kerso dalem menapa itu akhirnya ditemukan jawabannya melalui sebuah sidang keluarga. Seperti tadi diceritakan Mbak Anissa. Diawali dengan tangisan anak lanang, kepulangannya dan sidang keluarga itu membuat rasa takut itu masih ada. Tetapi keberaniannya juga semakin tumbuh. Dan ketika keberanian itu semakin tumbuh, didukung dengan perayaan-perayaan Ekaristi yang setiap hari dengan tekun dirayakan, antara ketakutan, keberanian, dan cinta Tuhan yang nyata melalui cinta keluarga membuat yang satu yang hilang itu ditemukan tanpa kehilangan yang 99. Inilah peristiwa yang kita syukuri bersama Mbak Anis sekeluarga. Bahwa keberanian itu meskipun kecil, ketakutannya besar. Tetapi penggembala itu sudah memberi teladan kepada kita. Tidak apa-apa masih punya rasa takut, tetapi butuh sedikit keberanian untuk percaya pada Allah, bahwa Allah senantiasa baik. Dan ketika kita berani percaya bahwa Allah itu baik, Allah punya rencana-rencana yang baik, kita bisa belajar dari Bunda Maria, fiat voluntas tua, jadilah padaku menurut perkataanmu. Inilah perjalanan iman yang diajarkan dalam Injil hari ini. Apakah dalam masa Advent ini kita punya keberanian untuk berubah dari ketakutan menjadi berani pasrah sumarah pada Gusti, dengan mengambil risiko-risiko tetapi percaya bahwa Gusti mesti punya rencana yang baik, jauh lebih baik dari yang diperkirakan manusia. Pada hari Minggu yang lalu, ketika saya misa di Somokato, ada seorang ibu sesudah misa datang pada saya untuk berterima kasih. Dan saya mengatakan, terima kasih untuk apa? Karena saya merasa tidak melakukan apa-apa dan tidak berbuat apa-apa. Ibu itu mengatakan, saya berani menjalani operasi angkat payudara dan sekarang sudah menjalani kemo. Ini luar biasa. Butuh satu langkah untuk percaya bahwa
keberanian itu meskipun kecil tetapi bisa menghasilkan berkat yang luar biasa. Dan itu juga sudah dialami oleh Pak Anies tadi. Meskipun keberaniannya harus melalui tangis anaknya, meskipun keberaniannya muncul ketika merasa diadili oleh keluarganya, tapi itulah jalan Tuhan untuk mempunyai keberanian. Kita pun semua diajak untuk berani berubah dalam masa Advent ini, karena perubahan itu adalah tindakan pertobatan. Domba yang hilang itu mau dipeluk kembali untuk bersatu dengan kawanannya yang lain. Maka marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita aturkan doa-doa syukur kita kepada Allah yang Maha Baik. Bersama putranya, Bapa telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepadanya dan berdoa. Ya Bapa, di hari yang penuh bahagia ini, kami menyatukan segala sukacita dan ungkapan syukur kami kepadamu atas kelancaran operasi dan kesembuhan dari Ibu Anastasia Ani Setianingrum. Semoga dengan kesembuhan dari sakitnya, Ibu Anastasia Ani Setianingrum dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami mohon. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga besar Ibu Anastasia Ani Setianingrum, para sahabat, tetangga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan perhatian, dukungan, serta doa selama Ibu Anastasia Ani Setianingrum sakit. Semoga Engkau berkenan memberikan mereka anugerah yang berlimpah-limpah dan semoga menjadi berkat bagi kami semua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon Engkau memberikan kelancaran, keselamatan, dan kesehatan bagi anak-anak kami yang bekerja, khususnya bagi Stefanus Yudhistira Yoga Pramana, Gabriel Dewatama Risan Pravasta, dan Angela Ayuningtyas Rosita Intan Susanto. Semoga Engkau mendampingi dan jauhkan dari segala mara bahaya, sehingga mereka dapat bekerja dengan tanggung jawab. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kebersamaan kami pada malam hari ini sebagai jemaat beriman. Kau persatukan kami semua dalam ikatan persaudaraan yang saling meneguhkan. Semoga persaudaraan kami ini didasari pula oleh semangat ekaristi untuk memecah diri dan berbagi perhatian satu sama lain. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam diri kami boleh berseru ya Aba. Maka kabulkanlah doa kami dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami berani pulang kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita siapkan persembahan. Terima
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu diterima Allah yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah doa dan persembahan kami hamba-Mu yang hina ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, karena dengan daya kekuatan kami sendiri, kami takkan sanggup memperoleh keselamatan dengan pengantaran Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Ia menghambakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Ia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama seluruh laskar surgawi, kami bermadah memuji-Mu dengan berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti mengucap syukur padamu, memecah-mecahkannya, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur padamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku
darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Akulah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Secara khusus berkatilah Ibu Anastasia Ani Setianingrum, Stefanus Yudhistira Yoga Permana, Gabriel Dewatama Risan Pravasta, Angela Rosita Ainingkias Intan Susanto, agar Kau berkenan menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus Surbiatmoko, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, akan semua orang yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah berdoa. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menanti harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Dan semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu.
yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah Kau segarkan karena ikut serta dalam misteri suci ini. Ajarilah kami menghargai hidup di dunia ini dengan bijaksana dan mencita-citakan hidup surgawi. Kami bersyukur atas rahmat kesembuhan dan kesehatan bersama Ibu Anastasia Anis Setianingrum, dan berkatilah serta berikan rahmat kelancaran pekerjaan bagi Stefanus Yudhistira Yoga Permana, Gabriel Dewata Marisan Prapasta, dan Angela Rosita Ayudhya Sintan Susanto, dengan mengangkat Kristus Yesus Tuhan kami. Jadi terima kasih atas kebersamaan dalam hari kasih syukur ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, tetap selalu percaya bahwa sedikit keberanian itu cukup untuk mendukung agar Tuhan boleh berkarya bagi hidup kita masing-masing. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua yang merayakan Ekaristi, semua orang yang kita doakan, keluarga, hidup dan karya kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah membagikan cinta Tuhan. Makasih. Ayo, gua mampir.
Langsung. Ya, gini payung. Kami sudah berbagi dari tahu wonten ing soten kita lan bareng Bapak Yohanes Saputra Sukadi ngaturaken kami panuwun dumateng Bapak Ibu ugi para kadang kinasih ingkang sampun wicara kangge dari bisa wonten soten kita. Bapak Guru Putra Sedaya, kami kali Bapak Yohanes Saputra Sukadi ugi ngaturaken kami panuwun dumateng Romo Gregorius Yulistianto ingkang sampun mimpin bisa wonten ing soten menika. Semanten ugi dumateng Guru LSD ingkang sampun nerbekaken saengga pengajian LSD wonten ing soten menika saged lumampah kanthi saya. Bapak Ibu Guru sedaya, pinanggih Bapak Yohanes Saputra Sukadi ngaturaken agung panuwun dhateng kawon panjenengan sami, mugi-mugi awit panuwun panjenengan sami sedherek kita Ibu Anastasia Anis Tianingrum ing samangke saged sae aras lan saged makarya dumateng Gusti. Salajengipun menawi mangke bareng Bapak Sukadi ngaturaken pasugatan menapa kemawon dengan malih dengan sami dipun suwun dahar wonten akan dipun saged badhe dipun asta unggul nyumbangkaken lan menawi wonten kekirangan wonten atur saking Bapak Kadi dengan malih kawula menawi kalayan atur nyuwun pangapunten lan menawi badhe kundur dherekaken kundur matur nuwun.
Ya, sukses ya.
Iki saya live lho. Bukan YouTube-mu. Kek, kosong. Kayak tukang kendangnya tidak no. Satu. Wes dong. Satu, dua. Satu. Udah.